Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salawat dan Salawat dan salam kita salam kita lantunkan junjungan besar besar Nabi kita kita Nabi Nabi Muhammad Muhammad SAW. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Dengan mengucapkan mengucapkan basmalah basmalah kelas kelas bahasa bahasa Indonesia Indonesia untuk hari Kamis tanggal 2 April 2020 2020 kita kita buka. buka. Adapun Adapun perkuliahan kali ini kita akan membahas ejaan yang disempurnakan disempurnakan terlebih dalam dalam kata ya. Apakah Apakah kalian kalian tahu pengertian kata? boleh Boleh menyalakan mikrofonnya mikrofonnya jika ada yang tahu mengetahui pengertian kata. Sebelumnya akan saya bagikan. Kata Kata ini dibagi menjadi beberapa jenis ya, termasuk termasuk salah satunya huruf. Adapun Kesempatan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai huruf. ada Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf huruf konsonan, huruf huruf diftong, diftong, gabungan gabungan huruf konsonan, huruf huruf kapital, kapital, huruf huruf tebal, tebal, penulisan penulisan kata, dan lain dan sebagainya. sebagainya. Minggu Minggu lalu kita sudah membahas tentang esai, Bu. Oh ya, oh ya, esai ya, berarti sekarang EGD ejaan yang disempurnakan. huruf Huruf abjad ini ada 26 dari dari huruf dan kapital dan huruf kapital. kapital. Apa itu pengertian huruf kapital? Huruf yang diawali dengan bentuk bentuk huruf huruf besar kapital itu. Kalau kapital kapital adalah huruf kecil. Kalau mau Kalau jawab mau boleh jawab boleh dinyalakan dinyalakan mikrofonnya. mikrofonnya. Jadi Jadi huruf dan kapital huruf non kapital itu ada ada 26. Sedangkan Sedangkan huruf vokal ada A, I, I, U, E, O ada 5 ya. A, A, I, U, E, O, U. U. Semuanya Semuanya ada 5. huruf Huruf konsonan ada ada 21. 21. Huruf Huruf konsonan itu adalah huruf mati. Sedangkan huruf diftong, apa yang dimaksud diftong? Huruf Huruf dipton diphthong itu adalah huruf yang dilambangkan dengan huruf gabungan huruf vokal. Jadi huruf Jadi huruf gabungan huruf vokal A dengan I, A dengan U, E dengan I, atau O dengan I. dengan Dengan contoh ya, huruf diphthong AI, gabungan huruf vokal AI, posisi awal contohnya disertai, posisi tengah balayuran, posisi akhir pandai. Huruf Huruf diphthong AU, posisi posisi awal autodidak, posisi posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. huruf Huruf diphthong, gabungan awal EI, posisi awal egendem, posisi tengah geyser, posisi akhir survei. huruf Huruf diphthong OI, posisi awal contohnya apa coba? Tidak ada Tidak ada ya, belum saya temukan. Posisi tengah boykot, posisi akhir amboy. Kalian bisa mencari contoh huruf diphthong yang lain. Coba siapa yang tahu? Siapa yang bisa mencari posisi awal O dan I? Contohnya apa? Boleh dinyalakan mikrofonnya.
Konvoy. Konvoy. Konvoy, ya Siapa betul. Siapa yang barusan menjawab? Edi Fajrin. Oh, Oh, hebat. Selamat tadi. Nah, Nah, sekarang kita masuk ke gabungan huruf konsonan. Apa Apa tadi huruf konsonan itu? Huruf mati. Huruf Huruf mati. mati. Ada berapa huruf mati? 21. 21. Contoh gabungan huruf konsonan sekarang. Contoh gabungan huruf konsonan K dengan H. Contoh Contoh posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarik. Terus NG ya, gabungan huruf konsonan N dengan G atau eng. Contoh posisi awal ngarai, posisi tengah bangun, posisi akhir senang. Contoh gabungan huruf NY eng. Posisi awal nyata, posisi tengah banyak, posisi akhir. Ayo siapa yang bisa memberi contoh ada gabungan huruf NY di akhir? Siapa yang bisa? Tidak ada ya, Ibu juga belum bisa menemukan. Japira, jangan ribut. Ya, sekarang huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa artinya? Huruf Huruf kapitalnya A-nya besar. Dia menulis cerpen. Dia, apalagi nama orang, dia huruf kapital harus besar. Kita tidak boleh putus asa. Kita K-nya besar. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 hari. Pekerjaan. Sekarang ada huruf kapital yang disimpan di tengah, misalnya pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan pasti P-nya besar, bahasanya kecil, kalau Indonesia I-nya besar. Kenapa harus besar? Karena menunjukkan nama negara. Contoh huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan. Contohnya, ikan mujair. Mujairnya nggak besar ya, tetap kecil. 20 ampere, tetap kecil. 50 volt, tetap kecil. Mesin diesel, tetap kecil. Huruf Huruf kapital tidak digugakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan atau huruf pertama kata tugas. Contohnya, Ridho Nurman bin Paidi. Nah, Ridho R besar, Nurman N besar, bin tidak besar, kecil, Paidi besar. Ya, paham? Contoh lain, mutiara dari selatan. Mutiara M-nya kapitalnya besar, dari selatan, dari tidak besar. Selatannya besar karena daerah. 3 huruf kapital digugakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, kita suka membaca di buku-buku ya, ada dialog seperti ayah bertanya, koma, kutip 2 di atas, kapan ibu pergi ke Jakarta? Kapannya itu setelah kutip 2 harus besar. Kemudian Jakarta nama tempat J-nya besar. Tanda tanya dan kutip 2. Nenek berpesan kepada cucunya, hati-hati di jalan ya. Nah, Nenek berpesan kepada cucunya, koma, kutip 2 kutip 2 di atas, hati-hati haknya harus besar. Paham ya? Terus di jalannya tetap kecil. 4 huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama yang setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Islam, Al-Quran, I-nya besar, A-nya besar. Allah, A-nya besar. Tuhan, T-nya besar. Atau kami berserah diri hanya kepadamu. Mu-nya itu M-nya besar.
5. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Sultan Ba'abullah, S-nya besar, B-nya besar. Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, Raden Ajeng Kartini. 6. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan profesi. Siapa yang bisa memberikan contoh nama gelar dan dan profesi? Iya, silakan jawab. Muhammad Yamin. Profesor Dr. Muhammad Yamin. Nama gelarnya. Nah, sekarang gelarnya. Nama gelarnya huruf apa yang besar? Kalau yang tadi contoh Profesor Muhammad Yamin. P besar. Terus D dari dokter. Muhammad Yamin. Iya, betul sekali. Jadi kalian sudah paham ya. Contoh nama ibu misalnya Haja Brilianti Kurniayuti SPD MPD. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa S-nya besar? Terus disertai P-nya besar lagi. Sarjana pendidikan kan SPD. Tapi D-nya kenapa kecil? Yang pertama itu kan MPD, itu nama gelar, Bu. Iya, nama gelar. Kalau yang kenapa D-nya kecil kan itu lanjutan dari pendidikan, Bu. Ya, itu singkatan dari penjelas. Yang pertama ya. Jadi kalau bisa menggunakan titik, habis titik itu harus besar. Sedangkan kalau PD kan gabungan dua huruf, jadi huruf yang kedua itu kecil. Paham ya? Sekarang sarjana ekonomi. SE, S titik, E titik. S dan E-nya sama-sama besar. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama peristiwa sejarah. Contohnya, Perang Dunia Kedua, Konferensi Asia Afrika, KAA, Perang Dunia Kedua, P, D-nya besar, dua Romawi, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Konferensi Meja Bundar, ya itu huruf awalnya kapital. 11 huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografis. Geografis itu nama tempat, Jakarta, Cianjur, Bandung, Sukabumi, Bogor, Jawa Barat, dan lain sebagainya. 12 huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, dan organisasi atau dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang untuk. Contohnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Paham ya? Sekarang saya akan membagikan PowerPoint di layar kalian. Sudah bisa terlihat? Ada ya. Bahasa Indonesia untuk karya tulis ilmiah. Ini sama dengan bahasa Indonesia 2. Ini huruf abjad. Jadi pemakaian huruf digunakan untuk menggunakan huruf abjad, vokal,
huruf huruf konsonan dan konsonan dan lain-lain. lain-lain. Ada 6 saya Saya bagi. bagi. Ini. Sebentar. Kemudian huruf huruf abjad abjad ini ini sudah sudah saya saya sebutkan apa sebutkan saja, huruf vokal vokal sudah, huruf sudah, huruf konsonan konsonan sudah, sudah, huruf huruf diftong sudah diftong tadi, sudah tadi, gabungan huruf vokal, kemudian gabungan huruf gabungan huruf konsonan, konsonan dan huruf dan huruf kapital. kapital. Apakah ada yang Apakah ada yang ditanyakan? ditanyakan? Jika tidak Jika ada, tidak kita ada, mau kita mau memasuki memasuki tugas tugas perorangan. perorangan. Buatlah contoh dari jenis-jenis pemakaian kata berdasarkan fungsi dan buat pula dalam kalimat contohnya. Ya, tadi saya sudah menyebutkan 6 fungsi dari pemakaian huruf. Nah, pemakaian hurufnya tadi ada 6 huruf apa saja? Huruf diftong, huruf gabungan konsonan, huruf kapital, huruf abjad, huruf vokal konsonan. Sebutkan contohnya, gunakan dalam kalimat. Yang kedua, ini kan kalau dikirim via email terlalu banyak. Jadi saya bikin ini saja nanti. Kalian serahkan ke KM. Ini KM yang menyerahkan via email ke saya. Bisa tidak? Kalau masing-masing terlalu banyak satu kelas. Tabu. Bisa ya? Kirim ke Lukin untuk filekan. Nah, itu saja. Ada yang mau ditanyakan mengenai pemakaian huruf ini? Atau mau diperjelas lagi? Silakan bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya anggap kalian telah paham mengenai penggunaan huruf dan fungsi huruf dalam pemakaian ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, jika kalian sudah paham, maka kalian akan mampu menulis karya tulis ilmiah. Minggu lalu kan kita telah membahas esai. Saya mengharapkan minggu depan, setelah kalian sedang memahami penggunaan huruf, kalian bisa membuat tulisan sendiri berupa contoh esai. Bagaimana? Kalau sudah jelas, kita tutup saja semua perkuliahan kita kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Adapun kekurangan dan kehilafan merupakan hal lumrah bagi setiap manusia, karena manusia tidak dilahirkan sempurna. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan tatap muka. Dan kita semua berada dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan terjauh dari wabah virus corona ini ya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.